صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. Afatatma'una an yu'minu lakum, yang artinya apakah kamu mengharapkan bahwa mereka beriman bagi kamu? Itu orang-orang Yahudi. Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, dan semuanya adalah segolongan daripada mereka itu orang-orang Yahudi mendengar akan kalam Allah, firman Allah. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, kemudian mereka merubah akan firman Allah itu sudah mereka paham akan dia, wala mereka mengatakan. Ay, afatatma'una ayyuhan nabiyyu wal mu'minuna ay yu'mina ha'ula'i yahud biwasitatikum wa yastajibu lakum wal hal anna ta'ifatan minhum wa ahbaruhum yasma'una kalam Allah fit Taurah thumma yughayyirunahu min ba'di ma'na alladhi fahimuhu biqulihim wa hum ya'lamuna annahum muftarun. Maksudnya, apakah kamu mengharapkan Nabi dan orang-orang mukmin bahwa beriman mereka itu orang-orang Yahudi dengan perantaraan kamu dan mereka memperkenankan bagi kamu wahal bahwasanya segolongan daripada mereka itu orang-orang Yahudi itu ulama-ulamanya mereka mendengar kalam Allah dalam Taurat, firman-firman Tuhan dalam Taurat mereka mendengar, kemudian mereka merubah dari sudah makna yang mereka paham akan dia diubahnya dengan akalnya. Wahai mereka mengetahui bahwasanya mereka itu memang ada-adanya, tahu aja ulama-ulama itu diubahnya mengisi-isi Taurat. Wa dzalika kana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fakana sifatu sallallahu alaihi wasallam fi Taurat akmalal ain rab'atan ja'da syawi hasana wajhi wa katabu badalaha tawilan azraqa ain sibta syarik. Yang demikian itu inya mengubahnya yang di dalam Taurat seperti sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
adalah sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Taurat itu akhalal ain, mata Nabi macam bercelak artinya hitam. Sederhana perjurian Nabi kada tinggi dan kada endek, Nabi sedang. Ja'ada syari bergelombang rambut Nabi Muhammad. Itu yang aslinya baik muka. Rupa Nabi Muhammad tidak ada yang melawannya, seluruh dunia ini kumpulan kebaikan rupa Nabi Muhammad. Mereka lalu ditulisnya gantiannya, diubahnya sifat-sifat Nabi dipadakannya Nabi itu tinggi menjulur, ini dipadakannya tinggi benar, dan mata Nabi itu dipadakannya biru, padahal Nabi hitam macam bercelak, di alihnya mata Nabi Muhammad itu biru, dan rambut Nabi dipadakannya kudur. Nah, itu diubah-ubahnya. Adanya sudah mengerti tahu lalu diubahnya dalam Tauratnya, ya aja Injilnya itu diubahnya oleh kaum. Jadi jangan diharap ujar Tuhan itu kalau sudah bisa mengubah-ubah itu jangan diharap mereka itu beriman lagi. Artinya sudah rusak. Dan lagi mengubah firman Tuhan. Nah, ada lagi riwayat daripada Ibnu Abbas. Tafsir ini apa tarju ya asyabal khalqi an tu'mina bika yahud wa ha anna aslafahum hum sab'una mukhtarun al-miqat alladhina kanu ma'a Musa yasma'una kalam Allah bila wasitatin thumma yughayyirunahu min ba'di ma alimuhu yaqinan wa hum ya'lamuna annahum yughayyirunahu wa dhalika annahum qalu sami'na Allah yaqulu fi akhir kalamih in sa'atum an taf'alu hadhihi asya' taf'alu wa in syi'tum an la taf'alu fala ba'sa. Nah, udah Ibnu Abbas maksud ayat tadi, apakah kamu mengharap semulia oleh makhluk bahwa beriman dengan engkau orang-orang Yahudi, wahai orang-orang dahulu mereka batu-batunya yang hari ini, yaitu 70 yang dipilih untuk waktu Nabi Musa menajat di Jabal Tur 470 mereka mendengar kalam Allah, firman Tuhan mendengar dengan tidak ada perantaraan. Kemudian mereka merubah akan kalam Allah, itu sudah mereka mengetahui yakin. Wahai mereka itu si Yahudi telah mengetahui bahwasanya mereka merubah akan kalam Allah, tahu juga pula mendoakannya. Nah, yang demikian itu mereka mengatakan kami mendengar akan Allah berfirman pada akhir kalamnya, akhir firmannya ujarnya. Napa jika kamu kuasa bahwa kamu memperbuat akan ini sesuatu, ujar Tuhan, kamu perbuat. Dan jika kamu menghendaki bahwa kamu tidak memperbuat kada apa-apa, itu mendoakannya. Jika ada apa aja, nak gawe-gawe, nak kada gawe, kada apa aja, ujarnya itu obahannya macam itu. Kalau bila kalau tadi obah-obahnya macam itu oleh seorang orang Yahudi. Itu ujar Tuhan, ujar Tuhan jangan diharap kalau orang bisa mengobah-obah itu. Lalu cucunya ini dengan datunya macam itu cucunya ngalih lagi. Nah, Taurat kan obah-obahnya. Sampai ke ini Injil sudah berubah juga bertahan itu. Nah, itu daripada ulama-ulamanya yang mengubah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan apabila mereka menemui akan orang-orang yang beriman, mereka itu berkata kami beriman. Ini orang-orang munafik ahli kitab. Apabila mendapat sahabat-sahabat Nabi Muhammad, mereka itu berucap tulang kami beriman dengan apa yang kamu imani dengannya. Dan kami menyaksikan bahwasanya kawan kami itu Muhammad benar dan perkataannya benar, dan kami mendapat dalam sifat-sifat Nabi Muhammad itu dalam kitab kami. Ujarnya pura-pura, artinya dalam Taurat ada, dalam Injil ada, tepat artinya pas itu Muhammad itu orangnya jujur. Nah, wa idza qala ba'duhum ila ba'din, dan apabila kembali sebagian mereka itu kepada sebagian yang lain, itu munafik yang bagi yang kada munafik yang terus terang, lalu mendapat non munafik tadi, lalu berkata mereka itu yang berdiam dari yang meniwas dalam si munafik yang pada kami beriman dari. Atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum, apakah kamu menghabarkan akan mereka itu orang mukmin dengan barang yang telah membukakan Allah atas kami? Artinya Tuhan yang menghabarkan di dalam Taurat daripada sifat Nabi dihabarkan menjujur ujarnya. Ulang kenapa maniwas ninawan si munafik si Yahudi tadi. Tapi yang pura-pura beriman dipadahkan jujur memang ada sifat Nabi Muhammad Nabi al-Zaman akan dohir. Ya. Lalu maniwas yang lain nang tolennya sekali nang ada memunafikan terang-terangan menolak Nabi. Nah, liyuhajjukum bi inda rabbikum supaya hujjah mereka itu akan kamu dengan dia di
tadi, sifat-sifat Nabi tadi kepada Tuhan kamu. Apala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Memang kada layak kamu tuh maha barakan, kada pantas kan apa ya dihabarakan, ada bakal benar saja, ada kawan. Apa ujar Tuhan? Dengan ayat awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apa tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui barang yang mereka sembunyikan dan barang yang mereka nampakkan. Namun Tuhan kada ada kesamaran apa-apa, biar disembunyikan, biar dinampakkan, tetap Tuhan mengetahui. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amaniya. Dan setengah daripada mereka itu lagi orang-orang Yahudi buta huruf, jahil. Orangnya buta huruf juga, tidak mengetahui mereka akan kitab. Kada mengenalkan kitab dengan bacaannya, tulisannya, cuma jalannya betaklid buta. Benar-benar orang kada bisa baca, kada bisa menulis banyak. Jangan di antara orang-orang Yahudi. Illa amaniya, melainkan angan-angan banalanya yang dusta belaka. Maka aylamahum alaihi amanihim fi anna Allah la yu'akhiduhum bi khatayahum wa anna aba'ahumul anbiya yashfa'una lahum. Nah, ini mereka tidak mengatakan kitab, melainkan barang mereka atas daripada cita-citanya, apa angan-angannya. Nah, Allah Ta'ala tidak menyiksakan mereka itu dengan kesalahan-kesalahan mereka, ujarnya. Ini cita-citanya nih. Dan bahwasanya bapa-bapa mereka itu para anbiya. Dan banyak orang Yahudi itu, nabi-nabi Bani Israil itu banyak nabi-nabi. Mereka memberikan syafaat bagi mereka itu. Dan lagi ulama-ulamanya mengatakan, kenapa neraka itu tidak menyentuh akan mereka itu melainkan beberapa hari yang berbulan, ujarnya. Jadi biar masuk ke neraka karena beberapa hari, ujarnya. Dan lagi dikabarkannya bahwasanya surga tidak masukinya kecuali orang Yahudi, ujarnya. Wa qala yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Itu ucapannya. Nah, itu iklan putihnya. Tapi orang jahil, maklum banyak buta huruf, ubuhan Yahudi Nasrani banyak yang buta huruf, kalau menurut para saya, padahal ini si ulama-ulamanya tadi tahu aja, ini tuh mendusta, ada sembunyian, tahu aja. Ya, ini tahu, tapi orang jahil itu nampak pengikutnya ke depan, pada tahu banyak terus membaca. Apa ulama aslinya umpamanya bahasa Ibrani itu, Hindunya, Yadhar itu, nah itu, makanya kada tahu. Dia yang bawahan itu sudah ada obah tuh, rasa iya. Nah, saya taklid mana aja naman ulama-ulamanya. Wa inhum illa yadhunnun, dan tiada mereka melainkan menduga-duga aja, menyangka-nyangka aja. Mereka tidak mengenalkan kitab. Kada tahu kitab mereka dugaan benar aja, kekiraan, sangkaan aja bataklid nawan patuhannya itu aja ulama-ulamanya. Dari penditanya. Fawailun lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Maka celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka mengata ini dalam kitab yang didatangkannya itu dari sisi Allah, ujarnya. Padahal tulisannya seorang, jawabnya dipadahkan ini datang dari Allah. Nah, apa ketinggian itu ini? Untuk apa liyashtaru bihi thamanan qalila, supaya mereka mengambil keuntungan dengan ditulisnya itu harga yang sedikit itu kitab itu. Jadi itu aja untingannya mencari duit bunyanan yang sedikit. Wa hum yahud wa yaru sifatan nabi fi Taurat wa ayat ar-rajm wa ghairiha faghayyaru ayat ar-rajm bi tahmin. Itu orang-orang Yahudi merubah akan sifat nabi dalam Taurat. Jadi ada melain dalam nuturnya tadi orang tetap empat namanya berataan. Itu maksudnya tabu buahnya dan anak buahnya itu juga mengikut kepada Nabi Muhammad. Karena anak buahnya kembali ibadah. Nah ini dia sedikit yang linting. Dan diubahnya lagi ayat rajam dan lain-lainnya itu mereka merubah ayat rajam itu yang orang berzina membalu ketika yang dirajam, diubahnya itu apa? Dipukul dan dihirangi muka itu aja. Itu dikusai, nama hirang itu aja ayat diubahnya bukan kan.
Itu banyak berubah-ubah di dalam kitabnya. Untingan mata banda yang sedikit daripada dunia. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celaka bagi mereka itu daripada barang yang ditulis oleh tangan mereka yang mengubah-ubah tadi itu, dan celaka. Wa wailul lahum mimma yaktubun ayyusibuna min haram war rishwah, dan celaka bagi mereka daripada apa yang mereka peroleh daripada harta yang haram dan kapalan-kapalan itu. Nah, ini dikatakan Tuhan sudah celaka, bersengatan azab segarnya. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah, dan berkata mereka itu orang-orang Yahudi, tidak menyentuh akan kami oleh api neraka melainkan beberapa hari yang berbilang. Ini aja, biasanya ada berapa hari. Jadi siapa yang masuk Yahudi itu dia masuk neraka aja ada beberapa hari. Ini ucapannya. Qala mujahidin inna yahuda kanat taqulu umrud dunya sab'atu alaf di sana. Allah Ta'ala yu'adzibuhum makana alfi sanah yawman. Fakanu yaquluna inna Allah Ta'ala yu'adzibuna sab'ata ayyamin. Telah berkata Mujahid bahwasanya orang Yahudi itu adalah, ia berkata, ujar orang Yahudi apa umur dunia itu 7.000 tahun. 7.000 jalan sebenarnya umurnya dalam tahun aja lah, bagaimana dalam tahun aja lah. Nah, ujar orang Yahudi umur dunia itu 7.000 tahun. Maka Allah Ta'ala menyisakan mereka ditambah 1.000 tahun itu sehari. Nah, jadi sehari, jadi 7 hari aja. Maka adalah mereka itu mengata bahwasanya Allah Ta'ala menyisakan kita itu 7 hari, 4 hari itu bisa juga itu bejarnya terakhir. Nah, ini orang-orang Yahudi itu. Wahaka asmi'an ba'du yahud annahum abadu idla sab'ata ayyamin fakanu yaquluna Allah Ta'ala yu'adzibuna sab'ata ayyamin. Dan ketemu asmi daripada orang Yahudi bahwasanya mereka menambahkan anak sapi semalam, biasa kita anak sapi yang ditambahnya itu berapa hari, langsung menambah 7 hari. Lalu mereka itu mengatakan Allah Ta'ala menyisakan kita 7 hari itu aja. Jadi sudah bebas setelah 7 hari itu surga ujarnya. Nah, kalau ujar Tuhan, qul attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifanallahu ahdahu an taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Katakan olehmu bagi mereka itu, si orang-orang Yahudi, dan hai semulia mulai makhluk, apakah kami menjadikan kepada Allah itu perjanjian? Tidak ada berjanji kan orang Tuhan itu, maka Allah tidak akan menyalahi akan janjinya. Amin berjanji Tuhan tidak menyalahi janji. Antaquluna, apakah kami mengatakan ma'ada-ada atas Allah bahwa tidak kami mengetahui akan jatuhnya itu. Kalau ma'ada-ada, udah ma'ada-ada berjanji Tuhan tidak menyalahi janji. Kalau ma'ada-ada maka benar. Ini bala Tuhan man kasaba sayyi'atan fa ahatat bi khati'atihi fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bahkan jatuh menyentuh akan kamu oleh api neraka selawasan. Bukan 7 hari aja selawasan, jangan disentuhnya oleh api neraka. Man kasaba sayyi'atan, barang siapa mengerjakan kejahatan, ini kekafiran, dan meliputi dengan dia oleh kesalahannya, dosa besarnya, dengan bahwa yang mati atas kekafiran, maka mereka itu orang yang punya sifat ini pengisi neraka, orang yang melazimi neraka di negeri akhirat karena hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka kekal. Jadi jangan kekal karena kalinya 7 hari aja bang. Nah, orang mengerjakan kejahatan, mati di dalam kekafiran, mereka kekal, tidak dikeluarkan dalam api neraka. Lama-lama Selawasan. Amma ashabul kabair ghairu kafirin fa inna naqulu bi annahu ta'ala ya'fu an ba'di usrat. Adapun orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar tapi lain daripada orang kafir, maka kita memutuskan bahwasanya Allah Ta'ala ia akan memaafkan daripada sebahagian orang-orang yang maksiat itu. Daripada maksiat banyak juga yang dimaafkan oleh Tuhan. Orang mengerjakan dosa-dosa besar
kejahatan-kejahatan perzinahan dan judi apa-apa itu muarab umpamanya bisa diampuni oleh Tuhan asal matinya itu kada mati kafir, mati dalam beriman. Wa inna walakinna natawaqqafu fi haqqi ahadin ala ta'yin annahu hayatu anhu amla. Tetapi kita berhenti pada hak tiap-tiap seorang atas menentukan siapa yang diampuni oleh Tuhan kada tahu. Cuma ada sebahagian orang yang maksiat tadi yang mengerjakan dosa besar, ada juga yang mendapat keampunan. Siapa orangnya kada tahu, itu ditentukan tidak ada yang mati. Adakah Tuhan maafkan daripadanya atau tidak? Wa naqta'u bi annahu ta'ala idza adzaba ahadan minhum muddatan fa innahu la yu'adzibuhu abadan bayaqau adabahu. Dan kita lagi memutuskan bahwasanya Allah Ta'ala apabila menyiksakan seseorang daripada mereka itu yang kurang mempunyai dosa besar tadi, satu masa umpamanya sudah, Allah tidak akan menyiksa lagi selawatan, mendapat siksaan, akhirnya keluar habis dia pulang. Tetapi Tuhan memutuskan akan siksaan. Nah, ini menurut kaul yang banyak dari para sahabat dan tabi'in dan ahli sunnah wal jamaah macam itu. Jadi mau disiksa sekali sudah habis. Karena dapat pulang siksaan. Kalau sebelum meninggal minta ampun gimana? Nah itu lamun sebelum meninggal minta ampun kepada Allah Ta'ala diampuni oleh Tuhan. Apabila di akhir umur itu banyak dalam sakit sudah banyak minta ampun kepada Allah, mengharap seperti hadis yang kita baca Riyadhus Shalihin itu, jangan mati jadi salah seorang kamu melainkan husnuzon dengan Allah Ta'ala, baik sangka kepada Allah Ta'ala. Kita banyak merasa mengerjakan dosa, alhamdulillah kita ini sakit, untuk menghapus dosa minta ampun pulang kepada Allah Ta'ala. Nah ini mendapatkan ampun. Nyata dulu waktu zahirnya aja sudah, waktu hidup sudah dapat ampunan, insyaallah di hari kiamat pun nanti di akhirat akan dapat ampunan. Nya mau. Nah umpamanya pada minta ampun ya terus masih asik mati cuma dalam beriman dia, nah itu kan itu ada kenangan dapat keampunan dia, ada dan kada, cuma itu pada kaitan dan sifat Tuhan meganglah seluruh. Nah itu jadi ada yang dapat siksaan, sebentar baru dapat siksaan, itu habis pulang banyak kamu tuh masuk surga pulang. Sepandang itu apa? Lawas juga kalau itu. Oleh karena itu kita minta berdoa kalau masuk surga jangan melalui azab, jangan mendahului azab. Kalau bisa berberi. Kemudian sambungan ayat, walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad dan Al-Qur'an lalu mereka mengerjakan amal-amal saleh sesama manusia, pekerjaan yang baik dan lawan Tuhan mengerjakan amal-amal saleh, kenapa? Mereka itu ahli surga, mereka di dalam surga kekal dari Tuhan. Nah, asal beriman, kalau bujur-bujur kadang masuk tangga aja kan beriman. Tentu sambungannya wa amilus shalihat, mengerjakan amal saleh, terutama kewajiban-kewajiban dibereskan, jangan sampai ketinggalan. Itu amal saleh. Malam banyak di hadis kita itu amal saleh. Bukan tertentu sembahyang puasa aja, tetapi apa aja yang baik-baik itu jangan menolong orang, katakan barang orang yang gabung sedikit aja menolong itu masuk amal saleh. Sampai malam lobak di kartak mereka menutup piakan atau ada duri-duri dijauh disingkirkan, itu masuk amal saleh sebenarnya. Nah, ganjarannya apa? Itu jatuhan ahli surga orang itu, mereka di dalam surga kekal, tidak akan mati dan tidak dikeluarkan dari surga. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'muruna illallah. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian di dalam Taurat kepada Bani Israel yang mereka itu berada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ingatkan sejar Tuhan kita kepada Nabi kita. Apa? La ta'buduna illallah. Janganlah kami menyembah melainkan akan Allah. Jangan kalian beribadat hanya nalar Tuhan. Jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu. Itu diambil perjanjian kepada Bani Israel dan juga kepada kita. Jangan menyembah melainkan akan Allah, kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan dengan dua ibu bapa hendaklah berbuat baik.
ay wa tuhsinuna aw ahsinu bi dhillihima wa in kana kafirain bi alla yu'diyahuma albattata wa yusila ilaihima min amanati qadra ma yahtajani ilaihi wa tarsul fihi da'watuhuma ila iman in kana kafirain. Ya, dan kamu berbuat baik dengan ibu bapak itu sekalipun keduanya kafir. Andai kata ada ibu bapak yang kafir, disuruh dia berbuat baik, jangan menyakiti keduanya sama sekali. Dan menyampaikan pulang kepada keduanya itu daripada manfaat-manfaat sekadar keduanya berhajat kepadanya. Meminta itu ini, kalau kita memberi tadi Pak, nah, atau ini berhajat kita harus menyampaikannya. Nah, termasuk pulang dalam berbuat baik itu memanggil keduanya kepada beriman. Ini mesti kafir di bojok ya, Abbas umat pulang disuruhkan beriman. Nah, namun tanda ibu bapak itu kafir. Jadi artinya penting bagi ibu bapak. Jadi ibu bapak itu sangat penting. Jadi sampai kafir disuruh berbuat baik. Kita wajib taat kepada ibu bapak. Apalagi sudah ibu bapak. Apa ulangan Islam, ulangan susah itu wajib. Dan dibantu diongkosi pulang ibu bapak. Dan kafir suruh berbuat baik, suruh berikan kepada ibu bapak. Nah, kelebihannya banyak. Kalau telah dari hadis diterangkan macam-macam orangnya berbuat baik kepada ibu bapak, panjang umur, apa murah rezeki. Itu kalau anak kita murah rezeki ini jangan menyakiti hati ibu bapak. Ini kita selalu aja malah. Kalau tak bodoh, Allah. Itu syarat penting panalin bah naman Tuhan. Kalau ipan lalu nawan ibu bapak disuruh berbuat baik. Nah, jadi kita anak mestinya itu berbuat baik dengan ibu bapak sehingga doa-doa ibu bapak itu kabul. Tetapi kebanyakan ibu bapak itu kada kabul mendoakan kepada anak, teman-teman karena anak ini banyak durhaka juga dengan ibu bapak. Nah, ini kalau ini sama anak itu bakti kepada ibu bapak mendoakan doa ibu bapak itu kebanyakan kabul. Tapi tumbang terbalik ibu bapak mendoakan tidak kabulan. Dia lagi kenapa? Anak ini durhaka karena menantang, melawan, tembelan dan sebagainya kepada ibu bapak. Itu karena pengabulan. Nah, kalau nambakti, anak kabul kan? Menurut nawan ibu bapak. Jadi ibu bapak doa dan kebaikan-kebaikan anak itu segera dikabulkan oleh Tuhan. Nah, di sini dikaitkan oleh Imam Syafi'i bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Sulaiman dan Daud alaihi salatu wassalam. Napa ujar Tuhan kepada Nabi Sulaiman, "Anisrud ila sahil bahri tusiru ajaban." Engkau hai Sulaiman keluar ke pantai laut, ke tepi laut, engkau akan melihat yang ajaib. Lalu Nabi Sulaiman alaihi salam keluar dan berombongan dengan manusia dan jin. Beratan, mengapa menjor Tuhan keluar? Padahal itu asal melihat di istana, melihat yang ajaib-ajaib burung. Ada binatang-binatang yang menjaga sidin, burung pulang ma'atap itu, berbaris burung. Rasa ajaib. Jangan keluar ke tepi laut ikan lebih lagi, melihat yang lebih ajaib daripada itu lagi. Nabi Sulaiman keluar, berombongan jin dan manusia sampai ke tepi laut. Kada ada melihat apa-apa. Soleh di kanan, di kiri, tidak ada melihat sesuatu. Nah, mana ajaib. Akhirnya lalu Nabi Sulaiman berucap lawan jin Ifrit. Jin ada tempat ujar Nabi Sulaiman wa Ifrit ruswati hadha bahri. Sini di air ma tajidu fihi. Ifrit yang Sulaiman, engkau nyalami dalam ini laut. Nyalami, kalau ada di dalamnya, kemudian engkau datangkan akan batu dengan mengetahui apa yang kau dapat di dalam laut itu. Cari dalam laut. Maka lalu Ifrit selalu aja menyelam ke dalam laut, lawas menyelam, lalu naik, karena dia dapat apa-apa. Lalu diucap Ifrit mengucap, ya Nabi Allah, ini bahatu fil bahri masir wa kaza wa kaza, lam asu ila qari wa la nadartu fihi syai'an. Wahai Nabi Allah, sungguh aku pergi dalam laut perjalanan anu beratnya sudah dijalani dalam laut. Sudah sampai ke pelintasan laut itu dan sudah dapat memandang apa sesuatu di dalam laut itu. Habang atau jin adalah salah apa-apa. Nah, kalau Nabi Sulaiman berucap pulang kepada Ifrit yang lain, itu sudah habang mata.
Lalu disebut lagi, Musbati hada bahri wa'tini bi'ayni ma tajidutihi. Engkau nyelami dalam ini laut, dan engkau datangkan dengan pengetahuan barang yang kau dapat di dalam laut itu. Maka lalu Ifrit si kumpulan mengalam pulang. Kemudian nyalam, talawas ini mengalam 2 kali lawasnya pada nang dahulu. Nah kemudian naik pulang dari laut, abang mati diem pulang, ada kekolehan apa-apa aja. Soalnya kan ada keliling mencari dalam laut kan. Nah lalu Nabi Sulaiman berucap nama Asad ibn Barkhiyah, ini wazir sidin, ini Asad orang yang mempunyai Ismullahil A'zam. Ada bisi doa mengatakan ini Asad ibn Barkhiyah ini. Lalu ujian Nabi Sulaiman nama Asad iktini bi'ilmina fi hada bahri, datangkan olehmu akan aku dengan mengetahui barang yang di dalam ini, pengetahuan cari ikan di dalam laut. Asad dan Barkhiyah berdoa dulu, berdoa terus menyalam. Sekali menyalam timbul pada di qubbatin minal kafur abyad laha arba'atu abwabin. Asad ibn Barkhiyah datang membawa kubah daripada kapur yang putih, kubah daripada kapur yang putih. Kali kapur baginya 4 pintu, 1 pintu daripada mutiara kubah itu, dan 1 pintu daripada yakut, dan 1 pintu lagi dari perimata, dan 1 pintu daripada zubarjat yang hijau, dan seluruh pintu-pintunya itu berbuka, tapi banyak setitik pun tidak masuk. Nah, ini kan ajaib banget. Sedangkan kubahnya itu di dalam laut diperintahkan menggalang dari. Wa idza qila satira syabun hasanus siyab hasanus sabar naqiyus siyab wa huwa qa'imun yusalli. Sekalinya pulang di tengah-tengah kubah tadi ada seorang pemuda yang bagus mudanya, anu babanaran dan bersih pakaiannya, menceronong, pakaian menceronong. Pemudanya itu baik rupa dan ia berdiri sembahyang. Sekalinya di dalam kubah yang pada angkat kali ada pak pemuda yang saling baikan berupa pakaian saling bersihan. Pada kala Sulaiman alaihissalam al-kubah wa sallama ala dan tasyab. Maka Nabi Sulaiman masuk ke kubah itu dan memberi salam atas pemuda itu. Assalamualaikum, dijawab oleh pemuda. Waalaikumsalam. Lalu Nabi Sulaiman berucap, ma anzalaka fi qa'ri hada bahri. Apakah sebabnya yang menempatkan akan engkau di dalam perintahan ini laut? Kenapa jadikan berada dalam perintahan laut ini? Di dalam kubah ini diandak pulang di perintahan laut, apa sebabnya? Nah, lalu ini menjawab pemuda ini, ya Nabi Allah, innahu kana abi rajulan mut'idan wa kanat ummi amya fa aqamtu fi khidmatihi ma 70 sanah. Falamma hadarat wafatu ummi qalat Allahumma atil hayatani fi ta'atika. Walamma hadarat wafatu abi qala Allahumma astakhdim waladi fi makanin la yakunu syaitani alaihi sabilu. Ujarnya menjawab, ya Nabi Allah, sungguhnya adalah bapak ulun seorang laki-laki yang rengkot. Ulun ada bisi abah yang rengkot dan umah ulun buta. Maka ulun berkhidmat kepada keduanya itu 70 tahun lawasnya. Nawan makannya, nawan apa urusan sebenarnya yang banyak ibu bapak dia yang rengkot. 70 tahun berkhidmat macam apa baktinya kan? Macam itu telah orang-orang yang setahun itu misalnya kebiaran anda bisa daun itu bisa meninggalkan. Ini 70 tahun nawan ongkos-ongkosnya sama sekali kan. Umah buka, abah rengkot apa? Nah 70 tahun. Maka ujarnya tatkala hadir wafat ibuku sudah. Lalu ibu berdoa, ini doa nah orang mendoakan nah nyebabkan anak doa itu kan apa? Kabul. Hai Tuhanku, panjangkan olehmu akan hidup anakku, umur anakku dipanjangkan di dalam taat kepada Sampian. Nah, doa panjangkan umur anakku di dalam taat kepada Sampian. Lalu mati, mudah-mudahan itu. Mama. Abah pulang tatkala hadir mati berdoa pulang na abah, lalu
Nabi berdoa, hai Tuhanku, kerjakanlah anak ulun ini di dalam tempat yang tidak ada baginya syaitan atas jalan untuk mengawasinya. Nah, ini aja, dikit aja doa, mati pula. Maka lalu sesudah dipatah nang abah nang umah tadi, lalu aku keluar ke pantai ke tepi laut, hujan nang pemuda tadi. Karena baruku hadiah kubbah mawdu'atan kadakhalatuha li'andura husnaha faja'a malakun mina malaikah tahtamala kubbah wa ana fiha wa anzalani fi qa'ri hadabah. Maka aku memandang akan ini kubbah itu dihantarkan. Karena di pinggir laut ada kubbah itu. Dan aku memasuki kubbah tadi. Dimasuki kubbah tadi mulanya bukaan aja, lawang-lawang bukaan. Untuk memandang kebagusannya daripada mutiara, zubarjat yang hijau, yakut, primata-primata, lawang yang melihatnya. Masuk melihat kebagusannya ini. Sekalinya datang seorang malaikat terus membawakan kubah itu dan aku berada di dalamnya. Lalu malaikat itu terus menghantarkan aku di perintahkan laut ini. Itu aja sebabnya. Lalu Nabi Sulaiman berkata, ujar Nabi Sulaiman, fi ayyi zamanin kunta ataita hadis sahih. Di zaman apa ikan datang ke pantai ini, waktu apa ikan baharinya ke pantai ini, ke tepi laut ini, wahai apa, zaman apa? Ujarnya menjawab, di zaman Ibrahim al-Khalil alaihissalam, di zaman Nabi Allah Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Nabi Sulaiman memandang kepada tarikh antara Sidin dengan Nabi Ibrahim berapa lawasnya mulai Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Sulaiman, berapa di tarikh itu? Fa'idha lahu alfa sanatin wa arba'ini ahsanah wa huwa syabun la syaibata fihi. Maka sekalinya dilihat Sidin dalam tarikh itu 2000 tahun, 2400 tahun, 2400 tahun antara zaman Nabi Ibrahim sampai ke zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ia muda, tidak ada uban padanya, beruban tidak ada, padahal 2400 tahun kada sing ubanan. Panjang kalau umur kan, kabur kalau setan kada akan mengganggu dalam ibadat pula, sembahyang aja dalam kubah tadi. Lalu Nabi Sulaiman berkata pula, karena ta'amu kalau saya berkata tidak ada bahut. Ujar Nabi Sulaiman, apa makan ikan dan minuman ikan dalam ini laut? Masuk dalam laut ini apa makanan, apa minuman? Nah, lalu ujarannya menjawab ulang, ya Nabi Allah, ya'tini kulla yawmin khairun akhdar, min qarin syai'un asfar, istira'sil insan fa'atuhu fa'ajidu fihi ta'matul lina'imin fi darid dunya wa yadhabu an yadi wal atus wal harru wal bardu wal naru wal mu'aswa fatrah wal wahsyah. Ujarnya, ya Nabi Allah, datang akan dapat tiap-tiap hari burung yang hijau. Burung hijau datang, burung apa itu burung hijau? Ini hijau masa kuning, hijau kuning. Nah, burung yang hijau di patoknya itu sesuatu yang kuning macam kepala manusia. Ada di patok ini yang membawakan macam kepala bangsa bawa sukun sekarang. Ya, kuningnya bawa sukun lah. Nah, macam kepala manusia gananya. Maka aku memakan akan buah yang macam kepala yang kuning tadi. Aku mendapat pada buah itu rasa tiap nikmat yang di dalam dunia ini, rasa seluruh nikmat yang di dalam dunia ini. Nah, apanya? Rasa apa ya? Macam-macam. Ada rasa durian, rasa tiwadrak, kalau rasa rambutan, tadinya buah-buahan. Apa seluruh dalam dunia itu ada rasanya, nyaman banget. Kalau kah limbah dimakan itu apa? Hilang daripada lapar, haus kada lagi, panas kada, dingin kada, guring kada mau, mengantuk kada mau lagi. Dan bulat ibadat kada, rajin dan liar hendak keluar pun tidak ada lagi memakan buah itu. Saling nyaman. Maka lalu Nabi Sulaiman berucap, udah Nabi Sulaiman, atuhibbu an taqita ma'ana au turadda ila mawdika? Apakah engkau suka bahwa engkau berhenti serta kami sini aja kan jangan di zaman non aku aja ke tempatnya, atau ikan dikembalikan enggak ke tempat engkau semula? Dipilih. Maka lalu nang pemuda ini menjawab, ruddani ila mawdi'i ya Nabi Allah, engkau kembalikan aja ke tempatku ya Nabi Allah, berikan aja Allah. Maka lalu Nabi
Sulaiman menyuruh Wazir bin Asad, maka lalu Asad berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim pulang terus mengangkat akan kupah itu terus diangkatkan dengan cepatnya. Nah, doa hebat Asad ibnu Barkhiyah. Nah, lalu Nabi Sulaiman berkata, ujar Nabi Sulaiman, unduru fastajaballahu ta'ala doa al-walidain wa uhadzirkum uquqal walidain. Kamu pandanglah, ujar Nabi Sulaiman, bagaimana Allah Ta'ala memperkenankan doa ibu bapak. Macam itu tapi ganjil ya, kalau doa ibu bapak tuh nanti panjang umur itu aja kan sekalian panjang budu-budu. Boleh jadi kan itu ini ada aja kan, ya kan? Nah, mungkin itu sing matian lagi awet enggak ada berapa. Itu doa yang dikabulkan oleh Tuhan panjang. Berapa batasnya udah tahu ya? Tuhan mengabulkan. Nah, aku takuti kamu akan durhaka kepada ibu bapak. Jadi orang durhaka kepada ibu bapak, nah menyakiti hati ibu bapak, ini itu dapat sakit jiwa kan? Karena bisa. Jadi kalau kita hendak mendapat kelapangan dunia akhirat, lapangkanlah hati ibu bapak kita. Nah, kalau kita berusaha tuh macam-macam dapat masih susah aja umpamanya, nah jalan sini boleh jadi kita tuh bisa menyakiti kepada hati ibu bapak kita. Kalau kita senangi hati ibu bapak, insya Allah kita akan mendapat kelapangan gitu. Nah, ini pokok olehan diberi kuitan himbau kalau tuh senang sih mendoakan kabulullah. Nah, lalu kita kata tahu memberi kada tahu doa usaha aja memberi kada dari bapak. Nah, kada ada harapan lah mendapat kelapangan. Pina lapang-lapang kepala habis pulang itu kan. Nah, apabila menyakiti hati bapak, yang mendapat kesakitan di dunia dan akhirat. Jadi seluruh agama sama barataan mesti wabil walidain ihsan. Barataan tadi mulai zaman Nabi Musa, Nabi Isa, terus di atas Nabi Ibrahim, dari seluruhnya An'budullah bersama, masakan kepada Allah, menyembah Allah. Kemudian yang kedua wabil walidain ihsan, barataan itu dengan doi bapak hendaklah berbuat baik. Nah, kalau sudah meninggal ibu dan bapak apa? Kalau meninggal ibu bapak, nah kita berbuat baik masih kawa dihadiahi ibu bapak. Terkadang kita wakafkan di masjid kita yang umpamanya buat untuk almarhum abah dan umma. Nah itu masuk wabil walidaini ihsana. Terus lagi masih ada kita kebaikan-kebaikan kita hadiahkan kepada ibu bapak atau nama wakaf ini kita berikan, itu masih kawa lagi kita berbuat baik kepada ibu bapak. Wajib qurba, nah dan dengan keluarga pulang suruh pulang berbuat baik, jangan sampai memutuskan kepada keluarga. Nah ini sambungannya berataan aja nih. Namun pula wayatama anak-anak yatim, nah suruh berbuat baik kepada anak yatim. Wa masakin orang-orang miskin, kenapa berbuat baik kalau orang miskin dan orang miskin? Nah tentu dibalik kalau orang miskin, yang susah. Wa qulu linnas, dan kamu kata bagi manusia akan perkataan yang baik. Nah, berpender pulang dengan manusia, penderan yang baik-baik, dan tahu menghasilkan manfaat kepada manusia. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan kamu dirikan sembahyang kerjakan dan tunaikan akan zakat. Itu perjanjian dari kepada Bani Israel, dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Summa tawallaitum, kemudian kamu berpaling daripada menyempurnakan janji tadi. Di badan kata dojo kada bojo nawan Tuhan, nawan kula kata yang bagus, anak yatim, orang miskin, manusia pulang ucapan bilang menyakiti terus. Nah, itu kada menyempurnakan janji. Illa qalilan minkum, palingkan sedikit dari kamu ada aja kan yang mau nang bujur. Nah, cuma sedikit mana. Nah, sini macam Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya itu yang beriman mau pulang menyempurnakan janji suruh apabila datang Nabi akhir zaman supaya beriman. Nah, ini Abdullah bin Salam ini yang mau takbul ahbar juga itu orang yang beriman yang mau menepati janji itu. Wa antum mu'ridun, dan kamu berpaling daripada taat. Nah, seperti bapak-bapak kamu dulu pun kada mau taat kira. Nah, ini orang-orang Yahudi yang dulu. Nah, dihitop kepada Yahudi yang wah ini kalau tak. Nah, supaya istrinya itu menepati janji. Kemudian sambungan ayat wa id akhadna mitsaqakum la tasmikuna dima'akum. Dan situ aja bacaan kita, mudah-mudahan sama-sama dapat manfaatnya tafsir yang kita baca pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.